Langkah pertama adalah menyiapkan storyboard konten media interaktif dari media pembelajaran yang kita buat. Karena media kali ini kita fokus dengan judul jenis-jenis lensa kamera. Di sini saya sudah membuat sebuah storyboard sederhana yang hanya terdiri dari 3 kolom. Storyboard ini nantinya yang akan dijadikan patokan untuk membuat media pembelajarannya. Di dalam storyboard ini saya sudah membaginya menjadi jenis-jenis lensa, gambar, dan penjelasan. Di sini ada sekitar 7 jenis lensa beserta dengan penjelasannya. Jadi nanti ini yang akan kita masukkan dalam media pembelajaran kita. Kemudian yang harus kita sediakan lagi selain membuat storyboard adalah sebuah flowchart. Nah, flowchart ini digunakan untuk menavigasikan link atau interkoneksi antara slide-slide yang ada di dalam media pembelajaran kita. Di sini sebagai contoh, pada saat media aplikasi itu dijalankan, akan muncul splash screen, kemudian masuk ke tombol mulai. Jadi ini nanti berupa tombol. Ketika user mengklik tombol mulai, akan ditampilkan menu help dan about, di mana menu itu di dalamnya terdiri dari gambar-gambar jenis lensa kamera. Sementara untuk help nanti isinya berupa petunjuk menggunakan media. About isinya tentang profil si pembuat, misalnya si pembuat media. Dan diakhiri dengan tutup aplikasi atau close, selesai. Jadi tadi yang pertama ada storyboard, yang kedua ada flowchart, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah aset. Jadi seperti yang di penjelasan materi sebelumnya bahwa aset itu adalah sekumpulan gambar, video, suara atau teks yang berisi tentang konten-konten yang akan tampil di dalam media pembelajaran kita. Karena tadi medianya berbicara tentang jenis-jenis lensa, maka asetnya ya berupa jenis-jenis lensa. Kemudian saya tambahkan beberapa ikon sederhana yang nantinya akan menjadi navigasi about, kemudian navigasi home atau menu, kemudian navigasi help. Sementara untuk berpindah dari penjelasan materi sebelum dan sesudah, ini saya tambahkan fungsi tombol next dan tombol back. Baiklah, teman-teman sekalian, silahkan perhatikan cara pembuatan media pembelajaran jenis-jenis kamera yang paling sederhana berdasar menggunakan aplikasi PowerPoint. Langkah pertama, silahkan teman-teman membuka aplikasi PowerPoint. Kita akan mengganti ukuran slide ini menjadi ukuran portrait. Cukup masuk ke menu desain, kemudian kita pilih slide size, custom slide. Di bagian width atau lebar, di sini kita ganti 5.625. Kemudian untuk height atau tingginya kita bisa pakai 10. Number slide-nya cukup 1 dulu. Kemudian portrait, di sini juga portrait. Lalu kita klik OK. Pilih maximize. Nah, ukurannya sudah menjadi portrait. Ini bisa kita hapus dulu karena kita tidak butuhkan. Di flowchart, tampilan awal dari media pembelajaran kita di sini adalah splash screen. Karena judulnya berupa jenis-jenis lensa, ya jadi kita sesuaikan saja tampilannya di sini. Saya beri warna dulu. Misalnya saya pakai solid fill, kemudian kita ambil warna-warna yang cerah seperti ini. Saya pilih insert untuk memasukkan gambar, pictures, kemudian kita masuk ke folder yang tadi kita buat yang berisi aset. Nah, saya ambil misalnya ini sama inilah. Oke. Insert. Ini kita bikin splash screen dulu ya. Ini saya hilangkan
backgroundnya. Kemudian ini juga saya hilangkan backgroundnya. Kita sesuaikan dulu besarannya. Oke, ini saya perkecil, kemudian bisa kita putar seperti ini. Ini nanti akan jadi splash screen dari media kita. Judulnya jangan lupa kita beri judul jenis lensa kamera. Tipe hurufnya boleh kita ganti, silakan teman-teman cari huruf yang agak keren gitu. Ini diperbesar. Nah, ini saya beri warna putih supaya jelas ya. Jenis-jenis lensa kamera. Mungkin bisa ditambah lagi sedikit variasi. Seperti ini. Kita beri warna agak gelap. Transparansinya sekitar 80. Kita hilangkan garis pinggirnya. Nah, ini kita simpan di bawah. Send to back. Oke ya. Nah, kira-kira seperti itu. Berikutnya, sesuai dengan flowchart, di sini akan saya tambahkan satu buah tombol untuk masuk. Saya ambil di aset, picture, kita pakai ini. Ini saya simpan di sini, perbesar lagi. Oke, nah kira-kira seperti ini model dari splash screen aplikasi kita. Ini saya pakai hitam saja ya, supaya lebih jelas. Nah, langkah berikutnya, ini bisa kita copy, duplicate slide. Ini saya buang karena kita sudah tidak menggunakannya lagi. Ini bisa dibuang, ini bisa dibuang. Kemudian di bagian ini kita akan membuat menu. Menu nantinya digunakan untuk menavigasikan aplikasi yang kita buat ke beberapa slide yang tersedia.
kira-kira seperti ini adalah contoh menu utama dari aplikasi kita. Selanjutnya kita buat lagi duplikat slide lagi. Ini kita bisa hapus, kemudian di bagian ini saya hapus, ini kita ganti warna putih. Selanjutnya insert lensa standar. Kemudian di sini kita beri penjelasannya. Lensa standar adalah lensa yang terpasang pada saat pembelian kamera. Oke, misalnya seperti itu. Jadi untuk bagian isi menu, jadi ini termasuk isi menu. Ketika user mengklik lensa standar, dia akan dibawa ke slide ini. Jadi ini bisa kita duplikasi sesuai dengan jumlah tombol jenis-jenis lensa yang akan kita tampilkan. Di sini bisa kita ganti jenis lensanya. Di sini lensa tele, kemudian ada lensa makro, lensa zoom, lensa prime, kemudian ada lensa wide. Oke. Ini saya copy juga, duplikat slide. Sini kita ganti lensa tele, gambarnya juga kita ganti. Jadi pastikan teman-teman memiliki aset yang cukup lengkap, karena nanti akan dipakai untuk memasukkannya ke dalam media pembelajaran yang kita buat. Ini kita remove. Keterangannya, lensa tele adalah lensa yang memungkinkan pengguna membidik objek tanpa harus mendekati. Sebagai contoh, saya cuma menampilkan dua jenis lensa saja. Pada prinsipnya kita harus membuat bagian ini sejumlah menu-menu utama. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian cara menavigasikan slide-slide ini. Di sini karena ini ada splash screen,
ketika user mengklik ini, dia akan masuk ke area ini. Berarti cukup kita pilih, kemudian pilih insert, masuk ke action, hyperlink, ini kita pilih slide, cari nomor 2 karena menu utama berada di slide nomor 2. Oke, ini bisa Anda mau beri highlight klik atau play sound, silahkan. Saya tidak usah, saya cukup memberi highlight saja, kemudian klik OK. Langkah berikutnya di bagian menu utama. Prosesnya sama, cukup pilih objek yang ingin dijadikan tombol, kemudian pilih action, lalu hyperlink, kita masuk ke slide ketiga. Oke. Highlight, oke. Kemudian lensa tele, klik, pilih action, hyperlink, slide 4. Oke. Nah, selanjutnya untuk bagian ini kita membutuhkan tombol yang akan menavigasikan kita kembali ke halaman ini. Jadi di sini kita bisa pilih satu buah tombol back. Saya pilih insert, picture, this device, kita pilih back, insert. Nah, ini saya perbesar dulu. Oke, saya simpan di sini. Kemudian kita pilih insert, action, dia kembali ke halaman menu utama, berarti slide 2. Oke, begitu juga dengan ini. Karena pada tombol ini semuanya hanya mengarah ke menu utama, ini bisa kita langsung copy, kita paste di sini. Jadi kita hanya membuat satu kali tombol untuk slide yang sama. Kita bisa coba dulu, pilih slideshow, kemudian from beginning. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Ini kita bisa pilih jenis lensa, dia akan masuk ke sini. Kemudian lensa standar, ini lensa standar, ini kita bisa kembali. Lensa tele, bisa kita kembali. Oke ya. Nah, jadi pada dasarnya kita sudah bisa membuat beberapa aplikasi sederhana menggunakan PowerPoint yang nantinya akan dijalankan di ponsel kita masing-masing atau di HP kita masing-masing. Baik, jadi tugas dari anak-anakku sekalian yaitu membuat sebuah aplikasi yang serupa, boleh sama, boleh beda. Intinya di dalam aplikasi yang kita buat tersedia splash screen, tersedia menu, dan tersedia konten-konten yang dapat dinikmati. Ditambah anak-anakku harus menyiapkan storyboardnya, harus menyiapkan flowchartnya, dan harus menyiapkan kontennya. Baik, apabila dari video ini masih ada yang belum Anda pahami, silahkan dijapri saja. Batas penugasannya itu sekitar 1 minggu. Yang tidak punya laptop, berarti Anda harus menggambar manual penugasannya. Manual seperti apa? Kalau di tugas 3 itu Anda sudah menggambar GUI, Anda sudah menggambar bagian-bagian tampilan dari sebuah aplikasi sosial media. Nah, untuk tugas kali ini prosesnya sama. Jadi Anda membuat storyboardnya, Anda tulis di kertas HVS, Anda bikin flowchartnya, Anda gambar di kertas HVS, dan Anda bikin medianya, Anda gambar di kertas HVS. Tidak perlu gambar lensanya, cukup kotak, kemudian Anda beri keterangan di situ lensa.
Kemudian di sini ada tombol. Jadi bagian tidak punya laptop, saya rasa bukan sebuah kendala untuk melengkapi penugasannya. Bagi yang punya laptop, ya sebisa mungkin Anda buat versi yang sama dengan yang saya buat. Dan yang terakhir sebelum saya akhiri, penugasan ini nilainya ada 4 jenis. Jadi satu kali Anda kerja tugas ini, Anda sudah memiliki 4 nilai tambahan, yaitu nilai storyboard, nilai flowchart, nilai aset, dan nilai aplikasi. Saya rasa cukup. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.